Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anakku yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan materi kita pada pelajaran akidah kelas 5. Baik, judulnya adalah hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 67. Di pekan kemarin kita sudah belajar tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi. Ya, semoga kalian masih ingat. Hak Allah yang harus kita penuhi adalah kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pertama yang wajib kita tunaikan haknya. Ya. Jadi kalau ditanya siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan haknya, adalah Rasulullah SAW. Baru orang tua kita, baru diri-diri kita dan orang-orang yang kita hormati dan kita sayangi. Baik, Rasulullah SAW juga mempunyai hak yang wajib kita penuhi. Di antara hak-hak Rasulullah ialah kita wajib mencintai beliau melebihi cinta kita kepada orang tua dan keluarga. Jadi hak Rasulullah adalah wajib dicintai terlebih dahulu sebelum yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita sesuatu hal, menyuruh kita misalkan tidur miring ke arah kanan, ya berbaring, ya miringnya ke arah kanan saat tidur. Terus guru kita, orang tua kita nyuruh kita tidur miring ke arah kiri, maka yang harus kita ikuti dan kita patuhi adalah Rasulullah. Kita tidur miring ke arah kanan. Rasulullah SAW menyuruh kita makan dan minum sambil duduk dan pakai tangan kanan. Lalu ada orang yang nyuruh kita boleh makan sambil berdiri. Ya kita nggak perlu ikutin, yang kita ikutin adalah Rasulullah SAW. Itu tandanya kita lebih mencintai Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Ya bahkan melebihi diri kita sendiri. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sungguhnya cintaku padamu melebihi segala sesuatu. Namun aku masih lebih mencintai diriku sendiri." Ya, waktu itu Umar belum tahu bahwasanya Rasulullah harus dinomorsatukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "La walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak, demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah, kecintaanmu padaku tidaklah sempurna hingga aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar berkata, "Demi Allah, sekarang cintaku kepada engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Awas kalian jangan berpikir cinta di sini ya sebagaimana ya apa yang kalian saksikan sekarang. Ya, misalkan seorang laki-laki mencintai perempuan, beda. Maksud cinta di sini adalah kita lebih mendahulukan Rasulullah SAW dalam semua hal. Ya maksud cinta di sini adalah ya bukan kita mencintai sesama jenis, apalagi ya naudzubillah min dzalik, atau Islam mengadakan cinta-cintaan, bukan. Ini maksudnya adalah kita lebih mendahulukan Rasulullah SAW dalam semua perkara. Ya. Kita mau makan, lihat Rasulullah SAW tata cara makan. Ini namanya mencintai Rasulullah. Kita mau berpakaian, lihat cara Rasulullah SAW berpakaian. Ini namanya mencintai Rasulullah. Ya, kita lagi ngantuk, tapi kita bangun karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Berarti kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Lagi subuh ya, lagi ngantuk-ngantuknya. Kalau kalian lebih mencintai dari kalian, ya kalian akan teruskan tidur. Tapi karena kalian lebih mencintai Rasulullah dan Rasulullah menyuruh kita untuk sholat subuh, maka kita bangun dan sholat subuh. Ini namanya lebih mencintai Rasulullah. Itu yang dimaksud mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah SAW kemudian berkata, "Hai Umar, sekarang barulah kecintaanmu itu benar, sempurna." Ya. Untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka hendaklah kita melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ya sebagai bukti ya kita mencintai Rasulullah adalah kita membaca sholawat yang disyariatkan, terutama saat mendengar nama beliau disebut. Ya. Yang kedua, membenarkan sabda-sabda beliau. Jadi yang pertama tadi banyak bersolawat, ya, banyak bersolawat, terutama di hari Jumat. Yang kedua, membenarkan sabda-sabda beliau. Semua ucapan beliau itu wajib kita benarkan, karena kata Allah di surat An-Najm, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi Nabi Muhammad itu kalau berbicara bukan seperti kita, nggak sama seperti kita. Beliau kalau berbicara wahyu Allah yang keluar. Jadi beliau kalau mau bicara nunggu wahyunya Allah dulu baru beliau bicara. Jadi kalau sudah wahyunya Allah berarti pasti benar. Yang ketiga, mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Semua apa yang beliau perintahkan, ya makan, minum sambil duduk dan baca bismillah, memasuk kamar mandi, berdoa, keluarnya berdoa, dan semua yang sudah kalian tahu, ya kalian laksanakan. Dan apa yang beliau larang seperti ya makan minum sambil berdiri dengan tangan kiri, yang dilarang-larang beliau jangan dilanggar. Ini namanya mencintai beliau. Yang keempat, mengikuti petunjuk beliau dalam semua peribadahan kepada Allah. Jadi ibadah kita ngikutin Rasulullah, bagaimana tata cara sholat beliau, bagaimana cara beliau berdoa, ya apa saja yang beliau gunakan doanya tatkala makan, ya tatkala sebelum makan, maksud Ustaz ya, setelah makan, masuk kamar mandi, dan lain-lain sebagainya yang sudah kalian tahu. Ini namanya mencintai Rasulullah lebih dari siapapun. Ya, baik. Barakallahu fikum, itu saja dari Ustaz. Nanti seperti biasa evaluasi yang dikerjakan. Ya, ada 4 hal yang perlu kalian perhatikan tadi agar kalian bisa lebih mencintai Rasulullah SAW dibanding yang lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.